Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1. Apa kabar hari ini nak? Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah mandi? Sip. Sudah sarapan? Jempol 2. Sudah mandi, sudah sarapan, tadi sudah sholat subuh ya nak ya? Hebat. Oh, ada yang jam 6 baru bangun? Tidak apa-apa. Kalau masih kecil, belajar sholat, jam 6 baru bangun, langsung ambil air wudhu dan sholat subuh. Tapi nanti juga belajar sholat tepat waktu, oke? Nah anak-anak, kita siapkan dulu yuk untuk belajarnya. Buku, pensil, dan penghapusnya. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan oleh Allah, mendapat pahala, dan juga berguna untuk kita kelak. Yuk anak-anak, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak yang hebat, biar kita semangat, kita bernyanyi dulu yuk bersama-sama. A, B, C. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang aku tahu, ayo belajar denganku. Hebat sekali, semuanya sudah hafal lagu ABCD yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang berhitung angka 1 sampai 10. Kita juga sudah belajar tentang membedakan warna suara. Kita juga sudah belajar tentang nama-nama teman yang ada di tema 1. Nah hari ini anak-anakku, kita akan belajar tentang huruf. Kemudian kita juga akan belajar tentang sifat yang terpuji. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Peserta didik dapat mengenal huruf. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal sikap terpuji. Nah, nak, masih ingat kan dengan teman-teman yang ada di tematik? Ada Siti, Dayu, Lani, Edo, Udin, dan Beni. Kita akan belajar memahami huruf-huruf yang ada pada nama-nama mereka. Nah, yang pertama ini, memakai kacamata. Siapa yang masih ingat siapa namanya? Pintar, Udin. Nah, Udin terdiri dari beberapa huruf. Ada 4 huruf ya. Huruf apa saja sih Udin? Kita ucapkan bersama-sama. U, D, I, N. Udin. Kita ulang lagi. U, D, I, N. Udin. Iya. Yuk sekarang anak-anak ucapkan sendiri hurufnya. Are you ready? Sudah siap ya? Yuk mulai. Hebat, anak-anak bisa mengucapkan huruf dengan nama Udin. Lalu yang kedua,
Nah, anak laki-laki tidak memakai kacamata. Siapakah namanya? Ada yang masih ingat? Benar, namanya adalah Benny. Huruf Benny terdiri dari B, E, N, I. Benny. Kita ulang lagi yuk. B, E, N, I. Benny. Anak-anak ucapkan sendiri yuk. Hebat. Benny. Yang ketiga. Nah, anak laki-laki dengan kulit coklat dan rambut keriting. Siapakah dia? Edo. Pintar. Edo terdiri dari huruf E, D, O. Edo. Kita ulangi bersama. Edo terdiri dari huruf E, D, O. Edo. Sekarang anak-anak ucapkan sendiri ya. Hebat, EDO. Selanjutnya kita mempunyai teman yang memakai pita berwarna hijau. Siapakah namanya? Iya, Dayu. Nah, sekarang nama Dayu terdiri dari huruf apa saja? Kita ucapkan bersama. D, A, Y, U. Dayu. Kita ulangi ya. D, A, Y, U. Dayu. Sekarang anak-anak ucapkan sendiri. Pintar, Dayu. Nah, yang kelima, kita juga mempunyai teman memakai jilbab berwarna merah. Siapakah dia? Pintar sekali, namanya Siti. Siti terdiri dari huruf apa saja ya? S, I, T, I. Siti. Yuk kita ulangi. S, I, T, I. Siti. Anak-anak ucapkan sendiri yuk. Hebat sekali, Siti. Yang terakhir, teman kita di tematik ada. Nah, dia memakai pita berwarna ungu. Siapakah namanya? Pintar sekali, namanya adalah Lani. Hurufnya terdiri dari, kita baca bersama-sama, L, A, N, I. Lani. Diulangi yuk. L, A, N, I. Lani. Sekarang anak-anak ucapkan sendiri. Sip sekali. Wow, tepuk tangan untuk anak-anak hebat kelas 1. Nah, tadi kita sudah belajar tentang nama-nama teman-teman kita yang ada di buku tematik. Ada Udin, ada Benny, Edo, Dayu, Siti, dan Lani. Nah, anak-anak, teman-teman kita dan juga kalian ketika sekolah itu mempunyai peraturan. Nah, aturan itu akan membentuk kita menjadi seorang anak yang mempunyai sifat terpuji. Sifat terpuji itu apa sih? Ada yang tahu?
Hebat, ternyata ada yang bisa menjawabnya. Iya betul anak-anak, sifat terpuji adalah sifat baik, yaitu sifat-sifat yang harus kita lakukan, sifat-sifat yang boleh kita contoh. Itu disebut sifat terpuji. Untuk mengingat-ingat, anak-anak tinggal mengingat-ingat aja, sifat terpuji itu adalah sifat yang baik. Kali ini kita akan belajar 4 sifat terpuji yang harus anak-anak contoh dan yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, nah kalau ada gambar seperti ini juga merupakan sifat terpuji, yaitu pamit pada orang tua. Iya, kita baca bersama yuk hurufnya. P-A-M-I-T, pamit. P-A-D-A, pada. O-R-A-N-G, orang. T-U-A, tua. Pamit pada orang tua. Dimanapun anak-anak akan pergi, sekolah, bermain, atau ingin ke tempat saudara, atau ke tempat nenek, ke tempat paman, ke tempat bibi, anak-anak harus pamit pada orang tua. Salim dan bilang, Pak, Bu, saya pamit. Ayah, Bunda, saya pamit. Mama, Papa, saya pamit. Abi, Umi, saya pamit. Pamitan pada orang tua merupakan sifat terpuji, sifat baik. Kalau kita tidak pamitan, maka orang tua akan bingung mencari kita kemana kita pergi. Nah, membuat orang tua bingung kan jadi menyebabkan dosa. Jadi agar tidak berdosa, jadi kita harus pamitan ketika kita mau pergi kemanapun. Lalu yang kedua, anak-anakku yang hebat. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Ketika kita datang ke sekolah, kita menegur bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Karena kita baru dalam masa pandemi, maka kita tidak boleh berjabat tangan. Kita harus jaga jarak dengan cara menangkupkan kedua tangan di dada. Jadi sikap yang terpuji nomor 2 yaitu memberi salam pada guru. M-E-M-B-R-I, memberi. S-A-L-A-M, salam. P-A-D-A, pada. G-U-R-U, guru. Jika digabungkan menjadi memberi salam pada guru, baik ketika kita datang ke sekolah maupun ketika kita pulang. Lalu yang ketiga, anak-anakku yang hebat, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita baca bersama-sama. B-E-R-D-O-A, berdoa. S-E-B-E-L-U-M, sebelum. D-A-N, dan. S-E-S-U-D-A-H, sesudah. B-E-L-A-J-A-R, belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Hal ini harus kita lakukan. Agar apa? Berdoa sebelum belajar agar kita diberi kemudahan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, setelah belajar kita sudah diberi kemudahan, kita juga harus berdoa.
sebagai wujud rasa terima kasih kita karena sudah diberi kepandaian dan kepintaran oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Oke anak-anakku yang hebat, itu tadi adalah sikap terpuji yang nomor 3. Coba bersama-sama, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Kalau kau suka hati tepuk 2. Kalau kau suka hati tepuk 2. Kalau kau suka hati, ayo kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk 2. Oke, itu tadi sikap terpuji nomor 3 ya anak-anak hebat. Kita lanjutkan sikap terpuji yang keempat, yaitu tertib saat bermain. Nah, tertib saat bermain. Kita baca dulu bersama-sama yuk. Tertib saat bermain. TERTIB, tertib. SAAT, saat. BERMAIN, bermain. Tertib saat bermain. Jadi ketika kita bermain dengan teman-teman kita harus tertib. Contohnya, 1, tidak boleh rebutan. Yang kedua, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Jadi bermain sama siapa saja mau. Tidak harus dengan A, tidak harus dengan B, begitu. Jadi dengan siapapun kita mau bermain. Lalu yang ketiga adalah bereskan mainan setelah selesai bermain. Siapa di sini yang sudah tertib bermain? Mainannya dibereskan kalau sudah selesai. Hebat sekali. Jadi yang membereskan bukan bapak atau ibu, tapi kita sendiri. Bersihkan mainan, tertibkan lagi saat kita bermain. Jadi tidak boleh curang, tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh bertengkar, dan juga harus membersihkan mainan setelah selesai bermain. Itu adalah tertib saat bermain. Jadi anak-anak, ada 4 sikap terpuji yang kita pelajari hari ini. 1, pamit pada orang tua. 2, memberi salam pada guru. 3, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 4, tertib saat bermain. Oke, tugas hari ini adalah anak-anak sebutkan 4 macam sifat terpuji melalui VN atau voice note yang nanti dikirim ke WA-nya Bu Guru. Jadi tadi kan ada 4, anak-anak hafalkan, kemudian anak-anak ucapkan sambil direkam. Selain dihafalkan, anak-anak juga harus melakukan keempat hal terpuji tersebut, baik ketika di rumah ataupun di sekolah. Oke anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang mengeja huruf, yaitu huruf dari nama-nama temanmu yang ada di buku tematik tema 1. Juga kita sudah belajar tentang sifat-sifat terpuji, ada 4. Pamit pada orang tua, memberi salam pada guru, berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta tertib saat bermain. Dan Bu Guru harap anak-anak tetap semangat belajar meskipun belajarnya di rumah. Anak-anak, ingat untuk patuh pada nasihat orang tua ya. Rajin ibadahnya. Mumpung masih kecil, anak-anak harus belajar untuk disiplin ibadah. Agar apa? Agar kelak ketika kita sudah besar nanti kita akan tertata, kita akan terbiasa untuk
sholat. Tertib 5 waktu dan tepat waktu. Tepat waktu itu ya nek adzan ya langsung sholat, tidak usah ditunda-tunda, kecuali ketika kita sedang ada kegiatan yang benar-benar tidak bisa kita tinggal. Seperti itu ya nak ya. Rajin ibadah, patuh sama nasihat siapapun yang ada di rumah. Jaga kesehatan, tidur siang ya, makan buah dan sayur, minum air putih yang banyak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa bertemu kembali di sekolah di SD Negeri 2 Rejoso. Nah anak-anak, kita akhiri yuk belajar pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Nuzul, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.